Yeremia 20 ayat yang kedua. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasukkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Pasyur adalah seorang imam yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala rumah Tuhan. Ketika Nabi Yeremia menegur Pasyur, Pasyur menjadi marah, bahkan dia memasungkan Nabi Yeremia. Jabatan dan pelayanan tidak bisa mendefinisikan bahwa seseorang itu pasti dewasa rohani. Kita bisa lihat dari Pasyur, ketika dia ditegur, dia menjadi marah. Orang yang dewasa rohani itu ketika ditegur, dia tidak akan marah karena dia tahu bahwa teguran itu untuk kebaikan dirinya. Terlebih lagi ketika seorang nabi yang menegur dia, seharusnya seorang imam itu tahu bahwa teguran itu datang daripada Tuhan. Tetapi justru Pasyur itu ketika dia ditegur, dia justru sakit hati. Mengapa? Karena yang pertama dia merasa benar. Saudara, bahaya sekali kalau kita menjadi orang itu selalu merasa benar. Kita harus tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk juga diri kita sendiri. Dan yang kedua, dia sakit hati karena firman Tuhan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Kita pun juga harus tahu bahwa firman Tuhan itu diberikan bukan untuk disesuaikan dengan keinginan hati kita, tetapi justru kehidupan kitalah yang harus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, dia tidak suka akan firman Tuhan yang keras. Saudara, firman Tuhan itu diberikan bukan untuk menyenangkan telinga kita, bukan untuk menyenangkan hati kita. Firman Tuhan itu dikatakan adalah pedang bermata dua. Firman Tuhan itu menasehati kita, bahkan firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita langsung kesalahan kita, supaya kita bisa bertobat dan kemudian kita berubah. Firman Tuhan itu diberikan untuk mengubah kehidupan kita, agar setiap kita memiliki karakter Kristus. Buat apa kita menjadi orang Kristen jikalau kehidupan kita tidak diubahkan oleh firman Tuhan? Orang yang menolak firman Tuhan mendatangkan celaka atas dirinya sendiri. Dan ketika kita mau menerima firman Tuhan, maka kita harus menerima firman Tuhan itu secara utuh, bukan secara sebagian. Jikalau kita hanya mengambil firman Tuhan sebagian yang hanya menyenangkan hati kita, maka itu sama saja kita menolak firman Tuhan. Dan ketika kita menolak firman Tuhan, kita pun juga menolak Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita dengar-dengaran, saudara, untuk kita mendengar firman Tuhan, supaya kehidupan kita diubahkan oleh firman Tuhan dan membuat kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, karena kita memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati.